Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kesempatan yang indah boleh ada di sini, datang beribadah, dan tentu juga sebuah penghargaan yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan lewat hamba-Nya Gembala di sini untuk kami melayani firman Tuhan. Berterima kasih kepada Gembala setempat dan tentu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tadi sudah ada perkenalan dan sebagian besar kita lihat wajah-wajah yang sudah tidak asing, ya istilah yang keren, tidak asing, puji Tuhan. Dan sebagian besar menjadi bagian dari PT Families janda-janda, ya, ibu janda, puji Tuhan. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan yang saya beri judul Pengakuan Allah lebih dari cukup. Coba sebutkan 1, 2, 3. Amin. Ya. Mari kita akan awali dalam Yohanes 5 ayat 41. Yohanes 5 ayat 41. Kita baca dengan suara yang keras. Ya, sambil menunggu, ayo boleh pindah di tempat Kak Dena ya. Ibu boleh duduk di sini, silakan. Ini tempatnya penuh, daripada ada yang kosong ya. Ya, baik. Puji Tuhan. Nah, kita mau baca sama-sama Yohanes 5 ayat 41. Sudah dapat semua? Amin. Yang belum dapat, angkat tangan. Sudah dapat? Ya, dalam hitungan yang ketiga sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang bawa Alkitab elektronik, yaitu HP, di situ biasanya warnanya berbeda, merah. Itu berarti Tuhan Yesus yang bicara. Baik. Sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri semua kita ini butuh pengakuan, ya, pengakuan dari orang, entah itu keluarga, teman, atau mungkin kalau ada di dalam pekerjaan itu oleh pimpinan kita. Dan yang paling kita tidak bisa mungkiri pengakuan dari medsos. Ya toh? Ya, Bapak Ibu, kita semua kalau lihat orang itu posting sesuatu, terus banyak yang like, senang hati kita. Oh, postingan kita itu diakui. Oh, postingan kita itu ada yang tahu kira, ada yang perhatikan. Bahkan bukan itu saja, Ibu Meta dia kasih doi. Senang bukan? Ya. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita posting itu, kita punya tujuan, ya, dapat like yang banyak, dapat komen yang banyak. Yang tadi juga, yang kreator itu bisa dapat uang yang banyak. Sebagian juga, saudaraku, mereka mematok kehidupannya atau mereka merasa bahwa dirinya bernilai kalau dia diakui. Oh, cantik sekali, sama dengan tadi Pak Dokter bilang ibu-ibu yang cantik, tapi betul ya, di dalam Tuhan cantik. Amin. Amin. Ya, diakui baik, diakui kaya, apalagi diakui pandai, manusiawi sekali. Nah, ada juga
yang meletakkan standar kepuasan hidupnya dengan pencapaian, ketenaran, ataupun jabatan gelar, ataupun kesempatan-kesempatan untuk tampil, kesempatan melayani, ya. Kita melihat ternyata dari hal jasmani kehidupan sehari-hari kemudian masuk dalam kehidupan rohani, kita cenderung ingin mendapat pengakuan. Mari kita perhatikan contoh dalam Alkitab orang Farisi, ya. Matius 23 ayat 5, 6 dan 7. Matius 23 ayat, kita buka bersama Matius 23. Itu juga adalah perkataan dari Tuhan Yesus yang menilai atau mengecam para orang Farisi ini. Ayat 5 bilang, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Bapak Ibu, saya mau pelayanan, untuk ini tempatnya penuh, bahkan hampir-hampir tidak ada tempat lagi untuk duduk. Saya kalau pelayanan tuh lihat di depan itu masih ada tempat kosong, saya tunggu mereka. Bapak Ibu maju di depan. Kalau ada pejabat, baku rebe di depan. Kalau mau ibadah, baku rebe di belakang. Kira-kira untuk apa di belakang, Bapak Ibu? Supaya kadang-kala kalau bicara ada tahu ya. Kalau ngerumpi, kalau di depan itu diperhatikan sekali. Mari kita melihat ternyata apa yang kita lakukan itu Tuhan perhatikan. Itu ibu sana, cuma di acara-acara yang di muka ada babi putar, dia suka duduk di situ, dekat situ. Setelah ibadah, kalau ibadah pertemuan ibadah, doa pipa susu di belakang. Tuhan dia perhatikan itu, bukankah Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan janda? Ya kan? Berarti Tuhan dia perhatikan Tuhan kalau ibadah bagaimana? Ya. Jangan orang ada di tempat yang di depan untuk dilihat dan untuk menjadi perhatian dari manusia. Ya, bandingkan dengan perhatian yang kita dapat dari Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya. Kalau ini dorang pura-pura, dorang duduk di depan di tempat terhormat perjamuan, di tempat terdepan rumah ibadah, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Pantas saja Tuhan mengecam mereka dengan apa? Ayat selanjutnya, celakalah. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengejar pengakuan manusia, mereka itu tidak punya iman yang murni kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin mereka mengejar penilaian, penghormatan dari manusia kemudian juga mengejar dari Tuhan. Tidak mungkin. Pasti ada salah satu, ya. Kalau mereka cenderung mau dapatkan penghormatan, penilaian, pengakuan dari manusia, mereka tentu tidak mencari penghormatan dari Tuhan. Tidak ada dua tuan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 5 ayat 44, Yohanes 5 ayat 44, di sana bilang begini, bagaimanakah kamu dapat percaya? Bagaimana kamu ada iman yang murni, iman yang teguh? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Yohanes 12 ayat 42, ternyata dari orang-orang ini, dari pimpinan-pimpinan yang dikecam tadi, orang-orang Farisi tadi itu, ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ada yang percaya.
di dalam ayat 42 Yohanes 12. Banyak juga di antara pemimpin tadi yang dikecam itu percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ini tadi tidak murni iman mereka, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi kalau mereka itu mencari kehormatan Allah, sudah ada pareken, sudah jadi apa orang Manado bilang, sudah terhitung oleh pimpinan-pimpinan, sudah dapat pengakuan, dikucilkan, kata firman Tuhan tadi. Nah, bahasa Yunani yang dipakai untuk kata kehormatan tadi itu adalah kata doxa, itu berarti kemuliaan, pujian, pengakuan. Jadi mereka hanya mau mendapat pujian, pengakuan, dimuliakan oleh manusia. Orang bilang itu mereka akhirnya jadi takut, kehilangan opini, kehilangan popularitas, ya. Jadi mereka hidup itu penuh dengan pencitraan kepada manusia. Inilah sebenarnya saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran saya dan saudara. Ketika kita lebih mengejar pujian, pengakuan, kemuliaan dari manusia, kita akan cenderung mengabaikan pengakuan dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita kemudian melihat keberadaan kehidupan kita, ada yang melayani Tuhan supaya dapat pujian, ya. Aduh, pelayanannya luar biasa, ya. Ada yang cenderung merasa itu pujian itu sebagai sesuatu yang wajib untuk dirinya, karena dia sudah melakukan sesuatu. Misalnya, dia itu mau diakui dermawan, baik hati, karena dia suka berbagi. Dia senang dengar kata-kata itu, ya. Dia rajin beribadah, rajin melakukan hal-hal yang baik supaya kelihatan eksis. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dalam posisi itu kita membawa diri kita untuk mengukur nilai diri sendiri dari pengakuan dari orang lain. Berarti kita itu menempatkan angka dan pencapaian itu lebih tinggi daripada pengakuan dari Allah. Nah, kalau kita melihat saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang suka melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain dan akhirnya mengabaikan dilihat oleh Allah, dia pada posisi yang sebenarnya kalau kita pikir begini ya, kan kalau dilihat oleh manusia, pujiannya langsung didapat, benar ya? Kalau Tuhan ada nggak di sini Tuhan yang langsung bicara, baik benar, ya? Mungkin ada dalam kepekaan masing-masing ya saudara. Tetapi yang cenderung lebih menarik adalah ketika manusia mengakui kita langsung dapat dilihat, dapat didengar, sementara Allah itu tidak kelihatan. Bagaimana kita mengetahui kita diakui oleh Allah atau kita mendapat pengakuan dari Allah sementara Allah itu tidak terlihat? Makanya lebih tertarik untuk mendapatkan pengakuan itu sendiri dari manusia, ya. Menjadi bahaya, saudara, ketika kita sibuk mendengar suara manusia, akhirnya kita tidak peka lagi mendengar suara Allah. Sekali lagi,
Kalau sudah dikuasai oleh pengakuan manusia dan kita cenderung untuk suka dengan hal itu, kita tidak ada kepekaan lagi dengan pengakuan dari Tuhan. Inilah yang akhirnya menjadikan pujian manusia menggantikan posisi pujian dari Allah. Di dalam Amsal 27:21, pujian kita sebenarnya ternyata itu terletak di mana bagaimana sikap kita untuk menanggapi pujian. Amsal 27:21 Bapak Ibu bisa lihat dalam terjemahan baru, tetapi saya membaca dalam terjemahan Indonesia dalam IMB. Di sana dikatakan emas dan perak diuji dalam perapian, demikian orang akan diuji oleh pujian yang diterimanya. Bagaimana dia meresponi itu, atau bagaimana kemudian dia mengharapkan itu. Ya, firman Allah yang hidup bilang orang diuji dari sikapnya terhadap pujian. Ada orang itu yang merespon pujian dengan bahagia sekali karena memang dia tunggu-tunggu orang puji. Kita diuji justru dari itu. Tadi ketika kita melihat pimpinan orang-orang Farisi, mari kita melihat ada seorang yang tidak menonjol. Dia bukan pimpinan, dia akan orang biasa. Di dalam Alkitab ini, saudara akan bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai selanjutnya ada seorang yang bernama Matias. Dia hanya 2 kali dicatat Alkitab dan hanya dalam satu pasal tadi. Di pasal Kisah Para Rasul 1 tadi. Kita akan temui nama Matias di sana. Kalau dalam pencarian elektronik Alkitab elektronik, Bapak Ibu tinggal tulis Matias. Cuma 2 kali dia muncul di pasal yang sama. Tetapi ketika mereka membutuhkan orang sebagai rasul menggantikan Yudas, ya, harus ada 12 rasul. Tinggal 11, Yudas meninggal. Maka mereka bersepakat untuk memilih 1 orang menggantikan Yudas untuk menjadi rasul. Nah, untuk menjadi rasul itu, saudara, tidaklah hal yang mudah karena mereka punya syarat. Jadi dia harus mengikuti Tuhan Yesus mulai dari ketika Tuhan Yesus dibaptis Yohanes, Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dia harus menjadi saksi atau tetap ada bersama dengan Yesus di sana, ya. Dan dia hidup bersama para murid yang lain. Ada yang kemudian menyimpulkan bahwa dia adalah bagian dari 70 murid yang diutus berdua-dua untuk mengabarkan supaya bertobat, mengabarkan Injil supaya ada pertobatan. Nah, ada 2 orang di sana, ada Barnabas dan ada Matias. Jadi Barnabas dan Matias bukan orang baru, tetapi murid yang lama yang konsisten dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Jadi nggak gampang ya, nggak gampang. Tetapi yang menjadi sesuatu yang harus kita concern, harus menjadi perhatian saya dan saudara. Kenapa kok orang ini bersama dengan Tuhan Yesus tetapi baru dicatat ketika akan mau gantikan Yudas? Karena dia yang terpilih, Matias yang terpilih. Nah, mari kita lihat ayat 24 Kisah Para Rasul 1 tadi. Mereka semua berdoa. Ternyata dipilih 2 orang sebagai kandidat dan didoakan, minta petunjuk dari Tuhan. Ya, kata mereka di dalam doa begini, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Hati kita, motivasi kita itu ditilik oleh Tuhan. Ya, walaupun sama-sama dalam melayani Tuhan, sama-sama ikut dengan Tuhan,
12 suku Israel. Kalau hatimu tidak murni. Amin, saudara. Mungkin saja Barnabas atau namanya itu apa, Yustus itu, dia bisa saja hatinya juga murni, tetapi yang Tuhan cari lebih dari itu. Berarti ada sesuatu nilai ekstra yang ditampilkan oleh Matias sehingga dalam undian dia yang terpilih. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan belajar dari orang ini, orang yang tidak populer, orang yang tidak disebut-sebut. Mengapa dia terpilih, saudara? Tadi kita bicara tentang kemurnian hatinya yang ternyata dipilih Tuhan. Motivasi kita harus benar. Amin, saudara. Jangan supaya kita tampil untuk dilihat orang, cuma penampilan. Dia bukan tokoh yang menonjol, bukan tokoh publik, ya. Dan artinya juga, saudara, ketika dia hanya 2 kali dicatat namanya, walaupun dia begitu eksis dalam pelayanan, walaupun dia begitu giat, walaupun dia begitu rajin mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan, ikut dalam pelayanan Tuhan selama Tuhan hidup, dia tidak punya ambisi untuk tampil dan mencari pengakuan. Amin, saudara. Banyak orang yang belum waktunya diakui terlalu banyak cari perhatian. Manusia bisa menilai salah, memberikan kedudukan, memberikan pelayanan. Bisa salah dengan cara kita yang begitu rajin, cara kita yang begitu baik, ya saudara, mengambil hati manusia. Tetapi sekali lagi kalau tujuan hati kita untuk tampil dan dinilai orang, untuk mendapat pengakuan dari orang, itu sia-sia. Tuhan bilang tidak murni hatimu. Manusia bisa pilih engkau karena manusia terbatas. Dia tidak mencari sorotan. Media selalu bilang hashtag sorotan supaya banyak diperhatikan orang, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di di postingan atau di notifikasi, biasanya bilang begini, si A menyoroti Anda untuk melihat dia. Setelah saya klik itu, orang ini saya tidak kenal. Ternyata tidak pakai kata sorotan untuk penjangkauan, saudara. Ya, dia tidak mencari sorotan, tidak gila panggung, tidak gila popularitas, ya. Dan ini juga menandakan, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak semua pelayan Tuhan dipanggil untuk terkenal. Tidak semua. Jadi ada orang-orang yang mendapat kasih karunia, ya, untuk tetap diam, untuk tetap tidak dilihat. Tetapi sebentar saya akan bagikan hal-hal penting ini, saudara. Ya, kita akan masuk di sana. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, kalau Tuhan melihat tidak pernah keliru, karena dia sampai melihat ke dalam hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pegang itu, saudara, pegang saja. Biar engkau tidak terkenal, tidak populer. Kadang engkau mungkin dikucilkan. Tadi mereka dikucilkan aja, langsung cari perhatian, langsung cari penghormatan. Tidak perlu, saudara. Ada waktunya. Kalau Tuhan bilang saya mau mengangkat, siapa yang akan merendahkan engkau? Saudara, kalau tangan Tuhan yang kuat mengangkat kita, ya. Nah, pengakuan Allah kepada Matias mengajarkan beberapa kebenaran atau rahasia besar yang akan saya bagikan bagi kita semua. Pertama, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai memberikan
upah. Jadi satu, Allah tidak pernah lupa memberi upah. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang, ternyata Allah catat. Amin, saudara. Ternyata apa? Allah perhatikan dan Allah perhitungkan menjadi upah. Manusia bisa salah memberikan penghargaan ya kepada kita. Saya sudah bekerja, janjinya begini, dapatnya begini. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata apa yang kita lakukan, segala sesuatu kita lakukan sama seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena yang memberi upah yang adil Tuhan. Amin, saudara. Manusia bisa mengecewakan. Makanya jangan berharap dari pengakuan manusia. Amin. Ini dikatakan masih dilakukan sampai sekarang, berarti setia. Amin. Ya. Amsal 29 ayat 2 bagiannya, takut kepada orang mendatangkan jerat. Kalau kita hanya mencari pengakuan dari orang, oh supaya kita nanti dipakai lagi, oh supaya kita ambil hati dia, supaya kita dimasukkan dalam kelompoknya. Begitu saudara, itu akan menjadi jerat, mendatangkan jerat. Ayat 26 bilang, banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Tadi, upahnya selalu adil. Amin. Haleluya. Yang kedua, ya, pertama tadi apa? Tuhan tidak lupa, Dia selalu kasih upah. Yang kedua, yes, kita mendapat pengakuan yang lengkap. Ini janji firman Tuhan loh. Apa itu pengakuan yang lengkap? Amsal 3 ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam mata Allah dan manusia. Ternyata kalau kita mencari pengakuan dari Tuhan, bukan hanya saja mendapat pengakuan dari Tuhan sendiri, tetapi Tuhan akan libatkan pengakuan dari manusia. Ya, betul saudara? Amin. Tuhan bisa menggerakkan orang untuk memakai saya dan saudara, melibatkan saya dan saudara. Kalau Tuhan suruh, siapa yang bisa melawan saudara? Amin. Walaupun dia terpaksa, tapi dia tidak akan bisa menolak kalau Tuhan suruh. Nah sebaliknya, Matius 6 ayat 1 ayat 2 itu dikatakan, jangan kita lakukan kewajiban agama, jangan kita memberi, kemudian kita mau dilihat orang, supaya kita mau didengar orang sebagai pamer-pamer. Apa dikatakan di sana? Kalau kamu sudah dapat dari manusia, pengakuan dari manusia, supaya dilihat oleh manusia, supaya didengar oleh manusia, engkau sudah mendapat upah. Nah, pertanyaannya apa? Upah yang mana? Ya upah pujian dari manusia. Sesungguhnya kata firman Tuhan, mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5 kita bandingkan lagi. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa yang berdiri di rumah-rumah ibadat dan seterusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Menerima upahnya, bahasa Yunani punya pengertian upah mereka sudah lunas. Pujian yang mereka harapkan dari manusia sudah mereka dapatkan, karena itu yang mereka cari. Ya, tetapi mereka tidak mendapat perkenanan dari Allah, tidak mendapat pengakuan dari Allah, tidak mendapat penilaian dari Allah.
karena bahagian Allah sudah mereka terima dari manusia. Itu poin pentingnya saudara. Makanya kita harus memfokuskan mencari apa tadi? Pengakuan dari Allah. Kalau Tuhan sudah mengakui saya dan saudara, manusia akan dibuat mengakui engkau. Lengkap dua-duanya, amin. Yang ketiga, pengakuan Allah berhubungan dengan perkenanan. Pengakuan Allah berhubungan dengan perkenanan. Perkenanan berarti perkenan Tuhan, favors dalam bahasa Inggris, anugerah atau persetujuan. Kalau orang mendapat perkenanan Tuhan, apa yang orang mau lakukan itu Tuhan setujui, ya Tuhan iyakan, mendapat perkenanan karena Tuhan mengakui kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kalau mengangkat menjadi raja berarti Allah mengakui Daud. Ya, kalau nggak diakui akan diangkat saya dari saudara. Kalau kita tidak mendapat pengakuan dari Allah, tidak ada posisi-posisi tertentu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dia berkenan, saudara. Dia ternyata mendapat perkenanan karena dia berkenan. Nah, berkenan ini dia mendapat pengakuan, kemudian pengakuan itu diwujudkan dengan pengangkatan dia sebagai raja, menempatkan pada posisi penting karena dia berkenan. Bukankah Daud, walaupun dia sudah diurapi, dia tetap menjadi penjaga kawanan domba ayahnya? Bukankah Daud tidak memaksakan diri untuk menempati takhta yang masih di sana masih ada Saul? Dia nyenak boykot, saudara. Dia nyenak sikut, walaupun hak atas itu dia punya. Dia bukan tipe orang yang apa, saudara, ya, ambisius. Dia tetap tenang di padang belantara. Amin, saudara. Bahkan ketika dia punya alasan politik untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu, saudara. Atas nama apa? Dia bilang ini diurapi Allah. Padahal sesungguhnya Saul sendiri sudah tidak ada pengurapan dari Allah, tetapi rasa hormatnya dia lakukan kepada Saul seperti dia lakukan kepada Tuhan. Amin, saudara. Coba perhatikan ini, makanya bahasa Inggris bilang a man after my own heart. Separuh jiwanya Tuhan itu melekat kepada Daud. Jangan cari-cari posisi, saudara. Kalau Tuhan mau angkat kita, ketika Tuhan melihat engkau pantas diakui Tuhan. Kapan saja ini pasti akan terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Daud tidak punya hati atau tidak punya ambisi baku sikut, baku cungkel. Padahal dia pantas. Karena padahal dia punya hak itu. Dan satu hal lagi, Mazmur 27 ayat 4. Ini lagu yang populer, saudara, ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Jadi yang Daud ingin dan bahkan menjadi permintaan, bukan untuk dilihat dia sebagai raja, bukan untuk dilihat dia duduk di tahta kerajaan. Tidak, saudara. Yang dia inginkan, yang dia minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dia tidak mencari sebuah posisi itu untuk supaya dia dilihat orang. Dia mau supaya dia itu dilihat oleh
saudara. Itu yang penting. Walaupun engkau tidak diakui manusia, tapi kalau engkau ada hubungan dengan Tuhan, di sana dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itu lebih dari indah, itu lebih dari cukup. Amin, saudara. Kemurahan Tuhan kita nikmati. Jadi mari kita hidup berfokus pada pengakuan Allah. Kolose 3 ayat 23, 24 tadi sudah saya singgung. Berbuat apapun juga, perhatikan saudara, apapun juga. Jadi jasmani, rohani, dunia, surga, ya, pekerjaan dunia, pekerjaan ilahi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, karena Tuhan lihat hati, Tuhan lihat niat. Seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bisa tambahkan, karena Tuhan yang memberi upah. Amin. Haleluya. Yang keempat, pengakuan Allah menentukan nilai kekekalan. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Saudara, haleluya. Pengakuan kepada Bapa di sorga itu bicara tentang kekekalan. Ya, mungkin saja tertunda, tetapi pasti kekal. Amin. Kita tunggu Tuhan karena kita belum diangkat. Ada waktunya. Mungkin tertunda. Tetapi yang pasti ada upah yang kekal. Amin. Amin. Pengakuan yang kekal bagi saya dan saudara. Haleluya. Satu pengakuan dari Allah lebih dari cukup dari seluruh atau segala hidup. Dan mengapa kita tidak perlu mengaku? Dan mengapa kita tidak perlu mencari pengakuan dari manusia? Makanya Paulus dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau hamba Kristus cukup satu, ya, cukup satu kalimat dari sorga. Baik sekali hambaku yang setia. Amin. Kalau Tuhan bilang baik sekali hambaku yang setia, itu ternyata apa? Itu adalah janji hidup yang kekal. Pengakuan dari Tuhan lebih dari cukup. Saya ingin bersaksi sebentar Bapak Ibu. Minggu yang lalu suami pelayanan, karena kalau kunjungan yang kedua pelayanan di sidang jemaat yang sudah pernah kami kunjungi, ya, suami yang akan melayani di sana. Kesepakatan suami istri untuk juga mempererat persaudaraan, ya, families di ministry kami. Saudara, di sana tidak ada jalan derma, tidak ada kemudian persembahan dibawa ke depan. Jujur, mana lebih banyak kita kasih? Dijalankan, ya, atau di atas meja? Ya, jujur ya, karena di atas meja supaya dilihat. Sekarang dijalankan atau nanti pulang baru kita berikan? Mana lebih banyak? Dijalankan atau nanti pulang? Yang lebih banyak? Ya, dijalankan, jujur. Karena kalau dijalankan kan rasanya enak kan, orang mulia enak mau colo kan. Biar lain kali cuma mau taruh ke tangan matanya udah isi. Ada yang begitu saudara? Ada kan? Paling KKR bukan bagi si maka loku. Ya.
Tapi mereka lakukan di sana, selesai ibadah, baru nanti cari tempat untuk kasih masuk itu kolektor. Saya sudah tahu dari sebelum-sebelumnya. Apakah saya mengurangi apa yang selalu kami bawa karena tidak dilihat? Tidak. Dari situ saya belajar begini. Hamba Tuhan ini ingin mengajarkan supaya kita mementingkan pengakuan dari Tuhan. Amin, saudara. Mungkin resikonya akan sedikit dermanya, kan kadang-kadang lupa, ya kan? Sepulang lupa kasih derma. Tetapi kalau niat hatimu untuk melakukan melayani Tuhan, tak akan lupa. Atau apalagi mau pura-pura lupa, nah. Atau mengurangi dari jumlah, tak dilihat kok. Saya belajar di situ, saudara. Saya tahu mereka seperti itu, tidak diingatkan di dalam kebaktian. Oh jangan lupa ya sebentar seperti biasa, karena ada tamu mungkin supaya kan. Tidak, saya sudah tahu. Di tahun sebelumnya seperti itu, saya langsung bilang teman-teman, suami saya, itu tuh tanya tempat dermanya di mana. Oh yang di pojok sana. Saya bilang bawa derma. Dan saya tidak mau mengurangi niat saya. Karena Tuhan tahu semua. Tuhan tahu sampai yang tersembunyi Tuhan tahu. Amin, saudara. Haleluya, tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan buat saya, saudara, memuliakan Tuhan dan juga untuk supaya tidak mengantuk. Oke, kita akan masuk pada yang terakhir. Sekarang, kami ada KKR yang lalu, saudara. Kami menyediakan kursi, ya, ibu-ibu janda di sini. Puji Tuhan 75 orang hadir, ya. Dan banyak kursi yang kosong. Ternyata itu menjadi penilaian orang tentang keberhasilan KKR. Tetapi apakah saya terpengaruh, saudara? Tidak. Saya bilang itu adalah bahagian bagaimana saya pribadi, kesaksian pribadi yang membuka tangan seluas-luasnya untuk jiwa-jiwa. Saya tidak percaya itu jiwa untuk Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saya tidak mau kemudian menyenangkan semua orang, penilaian semua orang. Karena ketika kita mengambil bahagian untuk mencari kemuliaan sendiri, kemuliaan dari Tuhan tidak akan kita dapatkan. Amin, saudara. Tuhan bilang, bahagianmu sudah kamu terima dari manusia. Sudah diambil dari manusia. Saya belajar begitu, saudara. Bukan hal yang ringan bagi saya. Berat, saudara, dikatakan seperti itu. Tetapi saya bilang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ini jiwa-jiwa. Tidak perlu duduk di sini. Ketika kami menyampaikan firman Tuhan di tempat terbuka, seberapa besar atau seberapa jangkauan dari mic dan suara penyampaian firman Tuhan dan puji-pujiannya yang menjangkau jiwa-jiwa, Roh Kudus akan bekerja di sana. Bukan kalau Roh Kudus ya menarik semua jiwa datang kepadanya. Kami hanya bisa menyelenggarakan, dan bahkan saya bilang sama teman-teman, tidak ada istilah untuk penggalangan massa, tidak seperti itu. Saya tidak mau, saudara. Nanti kalau yang penuh siapa yang mau akan ada? Panitia. Nanti kalau dilihat, wow, itu siapa yang mau jadi sombong? Saya dan suami penyelenggara. Saya tidak mau, saudara. Saya bilang, Tuhan, malah menjelang itu kami berdoa. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan nanti seminar. Seminar ini bicara tentang apa, saudara? Tentang hati yang dicari Tuhan. Mental dan moral hamba Tuhan dikaitkan dengan Allah dan Mammon. Katanya itu bukan topik yang populer, bukan topik yang disenangi orang. Karena itu kayak katanya mengkritiki menampar hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak menarik bagi sebagian besar orang. Katanya ada usulan diganti saja. Soalnya mereka saudara terpengaruh dengan orang bilang nanti tak banyak orang. Saya bilang yang Tuhan taruh itu tentang mental dan moral, karena itu yang Tuhan cari. Hamba Tuhan itu teladan. Bagaimana kalau mental kita itu mental yang gampangan, moral kita itu moral yang sembarangan?
saudara. Apalagi ini kepada hamba-hamba Tuhan khusus gembala dengan penginjil. Kami mungkin bagian dari penginjil. Saya mau belajar mencari pengakuan dari Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Nggak gampang saudara, nggak gampang. Ya. Tetapi kita harus ingat, pengakuan manusia terbatas. Kadang mereka pura-pura mengakui, tidak tulus, tidak adil, terbatas mereka, punya tujuan tertentu, bisa berubah-berubah. Sebentar mereka akan ada perlu, mereka suruh tampilkan, sebentar mereka buang. Betul ya? Manusia mereka, ya, tentu yang tidak bertanggung jawab, tidak adil, dikasih tidak sesuai, pokoknya mengecewakan dan akan berhenti. Tetapi pengakuan Allah seperti judul tadi lebih dari cukup. Katakan amin. Amin. Coba bilang kiri kanan, pengakuan Allah padamu lebih dari cukup. Amin. Haleluya. 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 Sampai mau bangga kalau Tuhan yang akui. Ya. Puji Tuhan. Tuhan akan terus mengangkat kita dan memuliakan kita. Lakukan yang benar meski tidak dipuji, tetap setia meski tidak dilihat, taat meski tidak populer dan tidak viral. Ya, baik meskipun sering tidak dianggap, melayani meskipun tanpa gaji. Saya mau tanya di sini, ada pendoa di kantor gubernur atau di pendoa di pemerintah, ada kenangan? Ya. Saya dengar itu tidak dikasih apa-apa ya. Amin, puji Tuhan. Kalau niat kita murni, tidak ada motivasi apa-apa, upah datang dari Tuhan. Amin. Mungkin saja Tuhan akan gerakkan orang itu siapapun untuk mengakui kita, memberi pengakuan dengan materi, bisa aja. Kata di seberang itu Allah yang membolak-balikkan hati. Haleluya. Ya, bisa aja. Tetapi jangan saya dan saudara ya kelihatannya murni motivasi kita. Oh ya, kita kan nak cari mamon. Tapi tahukah saudara, kadang-kala kita datang di tempat-tempat seperti ini itu karena apa? Supaya dilihat orang, pendoanya good, pendoanya wagut, kita. Supaya orang puji. Hati-hati saudara. Kalau orang hanya menjadi sasaran adalah pujian manusia, Tuhan bilang bagian kita sudah tidak ada. Sudah selesai. Orang sok kasih, Allah sudah mau kasih. Tetap murnikan hatimu. Tuhan menilai hati. Mungkin engkau tidak mendapat bagian di situ, tapi Tuhan akan bukakan bagian yang lain. Menjadi hakmu, menjadi berkatmu, menjadi bagian untuk pengakuan kepadamu. Haleluya saudara. Jangan jadi pendoa, apalagi pendoa doa pemerintah yang dikajikan atas begitu yang mencari status, supaya orang tahu kita pendoa, berdoa wagub cuma status. Kalau orang tahu atau maksudnya kalau cuma untuk mencari status dari manusia, Tuhan bilang begini, oh bukan hamba yang setia. Amin saudara. Amin. Haleluya. Jadi apa kerja untuk Tuhan? Amin. Stop pamer-pamer apa yang kita punya. Stop pamer-pamer yang kita buat. Supaya apa? Kita mendapat benar-benar upah dari sorga. Kita masuk ke penutup. Pengakuan Tuhan lebih dari cukup. Pertama, Allah tidak pernah lupa memberi upah yang sesuai, memberi upah yang adil. Yang kedua, kita mendapat pengakuan lengkap. Ya, 3, pengakuan Allah berhubungan dengan perkenanan. Apa yang kita inginkan, Tuhan setujui. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Amin. Yang keempat, pengakuan Allah menentukan nilai kekekalan. Katakan amin. Setelah dengar firman Tuhan ini, masih mau cari pengakuan manusia?
masih mau cari pengakuan manusia? Haleluya. Tuhan akan mampukan kita. Karena ada Roh Kudus. Yang penting niat hati kita. Tuhan, sunyanda Tuhan. Bilang dari sebelah. Nana le, sudejo. Haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 5:41 sekali lagi kita baca penutup ya. Penutup. Karena sudah berapa ini? Ya. Kita berdiri di sini dan ketemu dengan masuk di mata tuh teringat. Yohanes 5:41. 1, 2, 3. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Nah, semua kita ada dengar. Nah, semua. Bilang sampai surga dengar. 1, 2, 3. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Katakan amin. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada penang.